Podcast Dongeng Kaladila. Di dalam hutan, ada seekor ibu ayam hutan betina dengan 3 anaknya. Setiap hari, ia harus berkeliling hutan mencari biji-bijian sebagai makanannya. Tak jarang, saat mencari makanan, ia harus menempuh perjalanan yang sangat-sangat sulit. Contohnya seperti hari ini. Ia harus menyeberangi sungai yang airnya sangat-sangat deras. Ibu ayam hutan tahu kalau kakinya yang kecil tidak akan mampu menahan arus sungai jika harus menyeberang sendirian. Dan akhirnya ibu ayam pun berpikir bagaimana ya caranya dia agar bisa untuk dapat menyeberang tanpa hanyut oleh air. Dan saat ibu ayam sedang berpikir, tidak lama dari dalam air muncullah seekor buaya. Wah, tubuh buayanya sangat besar dan garang. Karena besar dan garang, ibu ayam sempat takut dan gemeteran. Tapi teman-teman, demi mencari makanan untuk anak-anaknya, ibu ayam pun memberanikan diri untuk menyapa sang buaya. Buaya yang gagah, aku punya sebuah teka-teki. Jika kau sanggup menjawab teka-tekiku, maka kau boleh memakan aku. Tapi jika kau tidak bisa menjawab, maka antarkanlah aku ke seberang sana ya. Ungkap ibu ayam memberanikan diri memulai pembicaraan. Buaya yang mendengar tawaran tersebut menjawab, "Wah, kalau memang seperti itu, baiklah, aku sangat setuju. Kebetulan sekali perutku sedang sangat-sangat lapar," ucap sang buaya. Tak lama ibu ayam pun memberikan teka-tekinya. Buaya, apakah kau tahu berapa jumlah gigimu?" tanya ibu ayam hutan. Buaya yang mendengar pertanyaan itu tercengang. Bagi buaya, pertanyaan ayam itu sangat sulit. Dia tidak tahu karena dia selama ini tidak pernah menghitung giginya. Juga, buat apa pikir buaya untuk menghitung gigi sendiri? Jika saja ia tahu akan ditanya seperti ini, pasti sebelum-sebelumnya dia akan menghitung giginya sendiri. Tapi kini, buaya tidak mungkin menghitung saat ibu ayam telah menanyakan itu. Karena kalau buaya melakukannya, berarti buaya akan curang, teman-teman. Buaya pun berpikir cukup lama. Mungkinkah ayam itu bukanlah ayam sembarangan? Buktinya dia tahu jumlah gigiku. Wah, dia benar-benar ayam yang hebat, gumam buaya dalam hati. Sementara ibu ayam hanya bersikap tenang, seolah-olah yakin bahwa buaya tidak akan bisa menjawab pertanyaannya. Dengan sabar, ibu ayam pun menanti jawaban buaya di tepi sungai. Semakin lama, buaya pun terlihat semakin uring-uringan. Ibu ayam pun hanya tertawa kecil melihat hal itu. Ibu ayam tahu, di antara semua binatang di hutan ini, buaya adalah hewan yang kemampuan menghitungnya paling lamban. Apalagi buaya tidak pernah membersihkan giginya. Jadi ibu ayam sangat yakin bahwa buaya akan sulit untuk menjawab pertanyaan itu. "Baiklah ibu ayam, aku menyerah saja," ujar buaya dengan wajah lesu. Ia pun mau tidak mau mengantarkan ibu ayam menyeberangi sungai. Mereka pun pelan-pelan berjalan melewati sungai hingga sampailah di seberang sungai. Setelah sampai, buaya dengan penasaran pun bertanya kepada ibu ayam. "Jadi sebenarnya berapa jumlah gigiku?" tanyanya kepada ibu ayam. Ibu ayam yang mendengar pertanyaan tersebut hanya bisa tertawa kecil. Kemudian ia menjawab, "Sebenarnya aku juga tidak tahu karena aku belum pernah menghitungnya. Tapi terima kasih ya buaya karena telah memberikan tumpanganku untuk menyeberang. Sampai bertemu lagi. Aku harus cepat-cepat mencari makanan untuk anak-anakku," jawab ibu ayam sambil berlari. Hal ini tentu membuat buaya kesal karena ia merasa terperdaya karena kebodohannya sendiri.
Nah, teman-teman, setelah cukup jauh berjalan, akhirnya ibu ayam menemukan seonggok padi dan jagung petani yang berhasil dicuri oleh sekawanan burung merpati. Ibu ayam pun kemudian berpikir sejenak, wah, jika dia harus mencuri padi dan mengambil jagung sendirian, pasti dia tidak akan sanggup untuk mengumpulkannya. Teman-teman masih ingat kan, kaki ibu ayam itu sangat pendek. Jadi dia tidak akan bisa untuk bertengger di dahan jagung yang sangat tinggi. Juga ibu ayam tidak bisa terbang. Jadi dia juga tidak akan mungkin untuk mengambil bulir padi yang sangat kecil. Jadi, bagaimana ya caraku untuk mendapatkan makanan untuk anak-anakku? Aduh, aku sangat bingung. Ungkap ibu ayam berpikir bagaimana caranya agar sekawanan burung merpati mau berbagi makanan dengan dirinya. Setelah lama berpikir, ibu ayam pun akhirnya memberanikan diri untuk menyapa para burung merpati. Hai burung merpati, apakah kau tahu berapa jumlah padi dan jagung yang telah kalian kumpulkan? Tanya ayam hutan kepada mereka. Dan tidak ada satupun dari burung merpati yang menjawab pertanyaan ibu ayam. Karena mereka bingung, mereka tidak tahu berapa jumlah padi dan jagung yang telah mereka kumpulkan. Ibu ayam pun menjawab lagi. Jika kalian tidak tahu berapa jumlah padi dan jagungnya, bagaimana kalian bisa membagi rata dan adil ini semua? Pasti nanti dari kalian akan berebutan, ungkap ibu ayam. Semua burung pun tampak makin kebingungan. Mereka berpikir bahwa apa yang dikatakan ibu ayam adalah benar. Wah, tentu saja teman-teman, mereka tidak mau makan berebutan dan tidak terbagi dengan rata. Dan akhirnya ada seekor merpati yang menjawab. Wah, benar juga apa yang kau katakan ibu ayam. Kami tidak tahu berapa jumlah padi dan jagungnya. Tentu kami juga tidak tahu bagaimana cara membaginya secara rata. Apakah kau tahu caranya? Benarkah kalian tidak mengetahuinya? Baiklah, aku punya caranya. Jika kalian tidak tahu jumlah semua padi dan jagung ini, aku akan membagikannya untuk kalian dengan adil dan rata. Tapi aku punya satu persyaratan. Jika aku sudah membaginya dengan adil dan rata, kalian juga harus memberikannya kepadaku untuk anak-anakku. Sekawan burung merpati yang tidak bisa menghitung pun tampak setuju. Mereka lalu memberikan ayam kesempatan untuk menghitung jumlah padi dan jagung serta membaginya sama rata. Tanpa pikir panjang, ibu ayam pun langsung merapikan jagung dan padi yang semula berserakan dengan kakinya yang bercakar. Ia pun mematuk dengan cepat beberapa jagung. Setelah merasa mulutnya penuh, ia menyisihkan padi dan jagung itu. Ini dilakukan terus dan terus hingga semua terkumpul. Padi dan jagung yang membuat sekawan burung merpati menjadi senang karena mendapatkan bagian yang sama rata. Karena ibu ayam sangat cerdas dan pintar, serta menggunakannya dengan baik, ia pun mendapatkan upah dan membawa pulang makanan, padi dan jagung untuk anak-anaknya di rumah. Ibu ayam pun bangga kepada dirinya, karena ia dapat menggunakan kepintarannya untuk mencari makanan untuk anak-anaknya.